Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4C tema 6 cita-citaku. Dan kali ini akan kita bahas di latihan soal subtema 1 ya. Ini ada di halaman 24 ya, latihan soal subtema 1 dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Perhatikan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Cita-cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nantinya, aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Puisi tersebut terdiri dari titik-titik bait dan rimanya. Nah, ini ada berapa bait tadi? Kalau kita lihat di sini ada 2 bait ya, ini bait 1 dan bait 2, berarti ada 2 bait. Kemudian rimanya apa? Ini sama semua, a ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah yang C ya. Oke, kita silang. Untuk nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, isi puisi tersebut adalah apakah A. Cita-cita seseorang menjadi pembaca berita, B. Cita-cita setiap orang berbeda-beda, C. Kita tidak harus memiliki cita-cita, atau D. Cita-cita jangan dilupakan. Nah, kalau kita baca tadi ya, di sini menjelaskan cita-cita seseorang ya saat dewasa. Nah, jatuh kepada pembaca berita. Jadi ini menceritakan cita-cita seseorang pada saat dewasa nanti ingin menjadi pembaca berita. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Kemudian nomor 3, orang yang mengarang puisi disebutlah, pengarang puisi itu disebut apa? Penyair ya. Di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Jadi untuk nomor 1 tadi jawabannya B ya. Kemudian nomor 2 jawabannya C. Sebentar kita cek lagi adik-adik sekalian ya. Isi puisi ini ya. Yang paling tepat ini kalau dari bacaan ini memang cita-cita seseorang menjadi berita, tapi yang lebih luas lagi ya. Jadi yang C ya. Yang C itu kita tidak harus memiliki cita-cita. Salah ya, tetap yang A ya, nomor 2 ya. Jadi cita-cita seseorang untuk menjadi pembaca berita. Kemudian untuk yang nomor 3 jawabannya adalah penyair ya. Ini penyair, ini sudah ada juga di sini penyair. Jadi untuk yang nomor 2 ini salah ya, ini harusnya A bukan yang C. Oke, ini yang nomor 2A jawabannya. Kemudian yang nomor 3 ini penyair ya, orang yang mengarang puisi disebut penyair. Kemudian nomor 4 dan nomor 5. Untuk yang nomor 4 dan nomor 5 di sini ada puisi lagi. Ya, ini ya. Perhatikan bait puisi untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Saya baca secara cepat ya. Menjaga keamanan adalah tugasmu, lingkungan aman karenamu. Kau lakukan tugas tanpa ragu. Demi menjalankan kewajibanmu, ku ingin jadi seperti dirimu. Nah, ini ya. Kemudian pertanyaannya, apakah judul yang tepat untuk puisi tersebut? Nah, judul yang tepat untuk puisi lah ini yang bertugas menjaga keamanan ya, lingkungan menjadi aman ya. Itu kira-kira siapa? Nah, bisa kita tuliskan ya judulnya untuk puisi tersebut. Oke, bisa kita tuliskan Satpam ya Dedek, karena bertugas menjaga lingkungan ya. Ini bisa kita tuliskan aja Satpam. Nah, kalau mungkin adik-adik bisa atau memiliki jawaban yang lain bisa dituliskan. Yang penting ada hubungannya dengan puisi tersebut ya. Kemudian nomor 5, tuliskan isi puisi tersebut lah. Isinya ini menjelaskan tentang apa. Jadi ini secara lebih luas ya. Kita harus apa ya? Jadi kita harus memiliki jiwa pemberani ya. Berani dalam hal kebenaran. Nah, ini udah dituliskan untuk nomor 5 ya. Kita harus memiliki jiwa pemberani, berani dalam hal kebenaran, yaitu isi puisi tersebut ya. Jadi untuk yang nomor 4 ini kurang tepat kalau menurut saya ya. Jadi
Nomor 4 tadi kita jawab satpam. Kemudian nomor 5, kita harus memiliki jiwa pemberani, berani dalam hal kebenaran. Lanjut kita ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan IPA. Rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dinamakan, nah ya, perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu disebut dengan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu siklus hidup ya. Nomor 2, hewan yang menunjukkan siklus hidup yang tepat lah, ini ada kupu-kupu semua ya, ini ya, siklus hidupnya kupu-kupu itu dimulai dari kupu-kupu, kemudian bertelur ya, telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong ya, kepompong jadi kupu-kupu, ini betul. Kemudian lah ini dari kupu-kupu menjadi kepompong, salah, harusnya telur dulu. Kemudian yang ini ya, dari kepompong menjadi ulat, ini juga salah. Kemudian untuk yang D, ini dari kupu-kupu bertelur, telur menjadi kepompong, nah ini salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, nomor 2 jawabannya yang A. Kemudian nomor 3, perhatikan hewan berikut: lebah, lalat, walang sangit, ngengat, dan kumbang tanduk. Hewan yang jenis siklus hidupnya sama dengan kupu-kupu, nah berarti metamorfosis sempurna ya. Itu apa aja? Di sini udah dituliskan adik-adik sekalian ya. Yang siklus hidupnya sama dengan kupu-kupu yaitu nih ada lebah, lalat, dan juga ngengat. Nomor 4, perubahan bentuk pada tubuh hewan selama siklus hidup disebut, jawabannya metamorfosis ya. Kemudian nomor 5, tuliskan keterangan pada siklus hidup hewan berikut. Kemudian jelaskan ya, ini nyamuk ya, mulai dari 1, 2, ini ternyata nomornya dari 5, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi nyamuknya bertelur ya. Kemudian telurnya ini menjadi apa ini ya? Di sini udah dituliskan juga. Jadi dari nyamuk dewasa, kemudian nyamuk muda keluar dari kepompong. Kemudian nomor 3 ini kepompong. Pada fase ini jentik nyamuk bersiap untuk membentuk tubuh nyamuk dewasa. Yang nomor 4 itu telur, yang nomor 5 itu nyamuk dewasa bertelur ya. Jadi ini kita lihat, ini nyamuk dewasa nomor 1, nomor 2-nya ini adalah nyamuk muda keluar dari kepompong. Ini ya, ini kepompongnya ya, ini keluar dari kepompong. Kemudian yang nomor 3 ini kepompong. Nah, fase ini jentik nyamuk bersiap untuk membentuk tubuh nyamuk dewasa. Lah ini tadi dari jentik nyamuk ya. Kemudian ini telur, lah ini nyamuk bertelur ya. Nyamuk dewasa bertelur. Itu untuk yang nomor 5. Mungkin bisa di pause kalau terlalu cepat. Oke, selanjutnya kita ke muatan berikutnya SBDP ya, Adik sekalian ya. Berikut susunan dari nada rendah ke nada tinggi yang tepat. Lah yang tepat adalah ini ya, re mi fa sol la si ya. Re mi fa sol la si ya, ini yang dari rendah ke tinggi, jawabannya yang D. Kalau yang ini re mi, lah ini sol, ini fa, ini berarti kan salah. Karena ini tinggi, ini rendah lagi, ini juga salah. Kenapa re-nya di sini padahal ini udah ada si ya. Kemudian ini salahnya re do. Nah ini kan kembali harusnya do re. Lanjut ke nomor 2. Jika sebuah lagu memiliki tempo moderato, maka lagu tersebut harus dinyanyikan dengan tempo, jawabannya yaitu sedang. Moderato itu sedang, jawabannya yang C ya, Adik sekalian ya. Lanjut ke nomor 3. Lagu Bangun Pemudi-Pemuda dinyanyikan dengan tempo. Nah, Bangun Pemudi-Pemuda itu dengan tempo marziale, yaitu gesit dan tegas. Ini jawabannya marziale, gesit dan tegas. Nomor 4, bacalah potongan lirik lagu berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 ya. Ini bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, tuliskan kata dalam lagu tersebut yang memiliki nada rendah dan nada tinggi ya. Nomor 4. Nah, yang memiliki nada rendah itu bangun pemudi-pemuda Indonesia. Lah ini rendah. Kemudian yang nada tinggi, menjadi tanggunganmu terhadap
Nusa. Lah itu yang nada rendah dan nada tinggi. Kemudian nomor 5, tuliskan makna dari bait lagu tersebut. Maknanya apa? Nah ini, sebagai pemuda kita harus semangat dalam membela negara. Itu untuk muatan SBDP ya adik sekalian. Sekarang kita ke muatan berikutnya yaitu IPS. Nomor 1, sayur dan buah merupakan contoh sumber daya alam. Nah, sayur dan buah itu merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jawabannya yang B ya. Nomor 2, perhatikan gambar berikutnya, ini jagung. Sumber daya alam tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai apa? Bahan makanan. Jagung itu sebagai bahan makanan ya adik sekalian ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke halaman berikutnya. Ya ini ya. Nomor 3. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah banyak sekali ya. Biasanya itu ada bahan tambang. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Ada minyak bumi, gas alam dan juga logam. Nomor 4, tuliskan 2 sumber daya alam yang dapat ditemukan di laut beserta manfaatnya. Nah, ini ada mutiara, itu untuk bahan perhiasan, kemudian ikan itu untuk bahan makanan. Ini adalah sumber daya alam yang dapat ditemukan di laut serta manfaatnya. Nomor 5, jelaskan manfaat sumber daya alam berikut. A. Tebu, B. Kina, C. Karet, dan D. Temulawak. Nah, oke. Tebu itu untuk bahan baku gula ya, ini untuk yang tebu. Kemudian selanjutnya yang B itu ada kina. Nah, kina itu untuk bahan baku obat malaria, kemudian karet itu untuk bahan baku dan bahan baku ban dan juga bisa digunakan untuk karet gelang. Kemudian yang D temulawak itu untuk bahan baku obat-obatan ya. Sekarang kita ke muatan PPKN ya, KD 3.3 nomor 1. Berikut yang tidak termasuk dalam keragaman karakteristik adalah ya, yang tidak termasuk dalam keragaman karakteristik adalah jawabannya yang A, yaitu pekerjaan ya. Kemudian nomor 2, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah, nah Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini yang A, yang B tidak berbeda-beda. Nah salah, tidak bersatu lah. Yang paling tepat adalah yang A ya. Kemudian nomor 3, salah satu manfaat adanya keberagaman sifat setiap individu adalah, keragaman sifat setiap individu itu manfaatnya apa? Nah ini manfaatnya yaitu membuat kita untuk saling menghargai satu sama lain dan menghargai perbedaan. Lanjut kita ke soal nomor 4. Tuliskan 2 keragaman yang terdapat di lingkungan masyarakat. Nah ini di sini tidak cuma 2 ya, ada 4 ya. Ini ada keragaman agama, keragaman suku dan ras, keragaman budaya, dan juga keragaman sifat. Nah, silahkan bisa dipilih 2 ya, karena diminta 2. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang memiliki cita-cita berbeda denganmu? Nah, kita harus menghargai cita-cita mereka dan mendukung cita-citanya ya. Menghargai cita-cita mereka dan mendukung cita-citanya. Ini kurang T ya, cita-citanya. Oke, itu adik-adik sekalian ya untuk latihan soal subtema 1 di tema 6 ya. Untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.